Di dada ada otot yang paling superficial, otot apa? Bukan. Subskapula kan yang kene. Subskapularis yang di depan. Pengairuan tidak boleh lupa. Pengairuan tidak boleh lupa. Pectoralis. Pectoralis mayor. Itu dibagi menjadi 3 bagian. Masih ingat? Oh, ototnya aja nggak ingat topologi. Apa? Pars abdominalis, ulangi lagi. Yang pertama pars. Pars sternalis, clavicularis, Acromion. abdominalis. Ya kan dibagi menjadi 3. Sternalis karena dia dari sternum menuju ke insersionnya di mana? Ini itu bergulung. Ara-ara di humerus. Oh iya, itu boleh. Enggak, ini memang copotan. Pernah kemarin, ya kan? Ini yang pectoralis mayor yang mau kita efflorate. Ya. Kemarin masih ingat? Masih ingat? Beli loh. Masih tahan. Agak ada ketawa tuh semua. Enggak tahu. Enggak lah, enggak mungkin. Sampai sih. Di atas. Kemarin ada efflorate, kemudian ada variasi efflorate. Masih ingat? Masih Apa? Lupa. Hah? variasi. Variasi efflorate kok. Kalau efflorate, teknik efflorate dasar itu arahnya menuju ke jantung. Tapi kalau variasi efflorate apa? Hah? Hah? Apa? Ini loh. Pertemuan pertama itu kan di kelas, tak jelaskan semuanya. Nggak pernah dibaca, nggak pernah dipahami, apalagi diingat. Apa? Searah serabut otot. Berarti arah gosokannya bisa dari origo ke insersio atau insersio ke origo. Kemarin kan saya tanya juga kan variasi efflorate. Misalnya melakukan efflorate pada otot sternocleidomastoideus, kamu pilih yang mana? Yang origo insersio atau insersio origo? Kan saya tanya, ada masih ingat? Nah, wes gimana? Baru minggu kemarin, ya. Sekarang saya praktekkan atau saya demonstrasikan variasi efflorate. Kebetulan yang di efflorate adalah otot pectoralis mayor, ya. Jadi dari origonya, origo ada 3, sebagian menempel di clavicula, sebagian menempel di sternum, dan sebagian menempel di abdominal.
ya. Jadi kamu bisa pakai satu tangan bergantian ya kalau melakukan F-Floret ini. Tekanannya sudah cukup atau belum? Tidak kekerasan. Kalau begini sudah cukup. Ini bisa bergantian tangan kanan dan tangan kiri. Iya. Langsung merah kan? Masuk angin om. Ini pars sternalis. Kupingnya kayak kopi. Gimana? Ya, ini pars abdominalis. Malu pertama. Pas apa ya? Kalau kan sudah pakai tangan Kamu jadi eksternalis. Pas turun apa aja? Iya. Berarti yang bawah semua kan ya. Kamu bisa melakukan dari insertio origo dengan arah sebaliknya. Ya. Ada pertanyaan? itu cuma Ya. Kemudian di dada juga ada otot intercostalis. Itu di antara costa. Ya, cuman biasanya yang bisa dilakukan itu hanya costa 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8, 9 kan costanya menyatu ya, kamu kan mesti ingat costa 7, 8, 9 menyatu 8, 9, 10 8, 9, 10 kalau 11, 12 kan costanya melayang ya. Karena intercostalis berarti kamu lakukan dengan membuka jari-jari ya. Ini ditempatkan pada ototnya karena akan ada tulang costanya yang nempel itu hanya ujung-ujung jarinya ya. Jadi misalnya ini letakkan di antara tulang costa, kemudian arahkan kalau dari depan ini ke lateral ya, jadi agak miring ya. Ya. Tapi itu jarang diaplikasikan ya. Tapi bisa sebenarnya dilakukan di F-Floret untuk otot-otot intercostalis. Jelas? Ya, sedangkan untuk abdomen F-Floret ditujukan pada kolon. usus besar. Usus besar ya? Iya, usus besar. Ya. Ada 3 kolon, yaitu kolon ascendens itu dari inguinal menuju ke atas lateral ya, sampai ke batas ini angulus postae. Angulus costa itu ya. Kemudian dari sini daerah di atas pelvis sama angulus postae itu ada kolon transversum ya. Kemudian dari sisi kiri adalah kolon descendens sehingga bentuknya adalah huruf U, tapi U-nya bukan U begini ini ya, tapi U-nya begini. Arah kolonnya, jadi
gosokannya itu ya mengikuti kolon. Dari sini ke sini ascendant, terus transversum, terus desum. Tapi itu tidak pernah diaplikasikan pada orang dewasa. Ya, terutama pada anak-anak atau bayi itu akan membantu. Misalnya ada kasus konstipasi atau susah BAB, ya, dengan melakukan massas perut. Tapi kalau untuk orang dewasa itu jarang diaplikasikan, ya, karena harus dalam untuk bisa mencapai kolon itu ini harus di ya, sebenarnya sih kita posisikan dulu ke dalam. Nanti kalau sudah itu akan bisa teraba. Kalau dia rileks sama sekali, kemudian akan teraba kolonnya, baru kita lakukan gosokan. Tapi kalau orang tua di massas atau mengevaluate kolonnya itu bisa mual-mual, ya. Ya, kita tidak saya praktekkan dan tidak akan kita evaluasi karena jarang diaplikasikan, ya. Kalau perempuan untuk massas untuk pectoralis gimana? Ayo. Di atas. Tanya. Di atas saja. Pedestrian. Gimana? Karena apa? Untuk pectoralisnya kenapa? Ketutup. Mamai. Pectoralis, otot pectoralis perempuan itu akan ditutupi oleh glandula mami. Sehingga ya, kalau kita melakukan massas kan maminya ya kena Ya, pectoralisnya. Sehingga ya Yang atas aja. modelnya masih laki-laki. Ah. Karena kalau perempuan kan enggak mungkin ya, karena Aku belum tertutup bulan-bulan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk anggota gerak bawah. Saya kemarin lupa, mestinya kan kamu pakai celana pendek. Bukan celana. Nah, ada yang pakai celana pendek. Apa mau diambil dulu celana pendek ya? Gambarnya dikupas tuh sana. Enggak deket sih. Tutup pakai kain aja. Enak sama aja.